Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Akbar dengan NPM 33342500087 dari program studi Teknik Metalurgi kelas pengantar manajemen kelas B. Pada video tugas UTS kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis 5 kekuatan Porter atau Porter Five Force dan penerapannya dalam menganalisis strategis dua perusahaan baja di Indonesia yaitu PT Krakatau Steel Tbk dan PT Gunung Raja Paksi Tbk. Selain itu, saya juga akan membandingkan laporan keuangan keduanya. Jadi, apa itu konsep Porter Five Force? Analisis lima kekuatan Porter atau Porter Five Force Analysis merupakan model yang dikembangkan oleh Michael E. Porter pada tahun 1979. Tujuan utama model ini adalah untuk menganalisis tingkat persaingan atau kompetisi dalam suatu industri dan menentukan daya tarik serta posisi strategis perusahaan di dalamnya. Porter menjelaskan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pesaing langsung, tetapi juga oleh 5 kekuatan utama yang memengaruhi struktur dan probabilitas tersebut. Eh, 5 kekuatan Porter yaitu yang pertama ada ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Kekuatan ini menunjukkan seberapa mudah atau sulit perusahaan baru untuk masuk ke dalam suatu industri. Jika hambatan masuk tinggi, maka pendatang baru sulit bersaing. Jika hambatan baru masuk rendah, persaingan akan meningkat dan laba perusahaan bisa menurun. Contohnya, mendirikan pabrik baja membutuhkan investasi besar, teknologi canggih, dan izin lingkungan. Karena itu, ancaman pendatang baru rendah. Faktor yang mempengaruhinya yaitu ada skala ekonomi, semakin besar skala produk, semakin sulit ditiru. Kebutuhan modal besar, akses terhadap bahan baku dan distribusi, dan regulasi pemerintah. Yang kedua, ada kekuatan tawar pemasok atau bargaining power of supply. Kekuatan ini menunjukkan seberapa besar pemasok suppliers dapat memengaruhi harga, kualitas, dan ketersediaan bahan baku. Jika pemasok sedikit atau memiliki produk unik, maka kekuatan tawarnya tinggi. Jika banyak pemasok atau bahan mudah diganti, maka kekuatan tawarnya rendah. Contohnya, bahan baku utama seperti biji besi dan batu bara sebagian besar masih impor karena pemasok terbatas, kekuatan pemasok tinggi, dan harga bahan bisa mengaruhi biaya produksi perusahaan baja. Yang ketiga, ada kekuatan tawar pembeli atau bargaining power of buyers. Kekuatan ini menggambarkan kemampuan pelanggan untuk menekan harga atau menuntut kualitas lebih baik. Jika pembeli sedikit, tapi membeli dalam jumlah besar, maka kekuatannya akan tinggi. Jika banyak pembeli tetapi kecil-kecil, kekuatannya akan rendah. Contohnya, konsumen utama baja adalah perusahaan konstruksi, otomotif, dan manufaktur. Karena mereka membeli dalam jumlah besar, pembeli memiliki kekuatan tawar yang tinggi dan dapat menekankan harganya. Yang keempat, ada ancaman produk substitusi atau trade of substitute product or service. Kekuatan ini menunjukkan resiko produk lain menggantikan fungsi produk perusahaan. Jika banyak produk mengganti yang lebih mudah dan fungsinya sama, maka ancamannya tinggi. Jika produk pengganti sedikit atau kualitasnya rendah, maka ancaman akan rendah. Contohnya, produk baja bisa digantikan oleh aluminium, plastik kuat, atau material komposit di beberapa sektor. Namun, karena kekuatan baja unik atau kuat dan tahan panas, ancaman substitusi relatif rendah. Terus, yang terakhir ada persaingan antar perusahaan yang ada atau rivalry among existing competitors. Ini adalah tingkat persaingan langsung antara perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama. Jika banyak pesaing dengan produk mirip, harga bisa turun dan laba menurun. Jika sedikit pesaing atau produk berbeda, laba bisa lebih stabil. Contohnya yaitu ada di PT Krakatau Steel dan PT Gunung Raja Paksi atau GRP bersaing dalam harga, efisiensi, dan pasar ekspor.
Karena industri baja memiliki banyak pemain domestik dan impor, tingkat persaingannya sangat tinggi. Analisis strategi, eh, analisis, maaf Pak. Selanjutnya, yaitu ada analisis strategi perusahaan berdasarkan Porter Five Force. Jadi, pada kali ini saya akan mengaplikasikan model tersebut pada dua perusahaan besar di Indonesia, yaitu PT Krakatau Steel dan PT Gunung Raja Paksi. Pada PT Krakatau Steel, kelebihan dia yaitu skala produk besar, dukungan pemerintahnya yang bagus, fasilitas terintegrasi seperti pelabuhan dan pabrik. Yaitu dan strategi yang kedua ada strateginya. Pada PT Krakatau Steel fokus pada modernisasi pabrik, efisiensi energi, dan ekspor baja canai panas atau HRC. Yang ketiga ada tantangan. Ketergantungan pada bahan baku impor dan persaingan dengan baja impor yang murah. Terus yang kedua yaitu ada PT Gunung Raja Paksi Tbk atau GRP Steel. Kelebihan perusahaan ini yaitu perusahaan swasta yang fleksibel, manajemen modern, dan cepat beradaptasi dengan pasar ekspor. Yang kedua ada strategi. Strategi yang digunakan Gunung Raja Paksi Tbk yaitu efisiensi biaya produk, diversifikasi produk seperti baja ringan dan pelat, serta kerjasama dengan pasar luar negeri. Tantangan dari PT ini yaitu skala operasi lebih kecil dibandingkan Krakatau Steel, perlu memperluas pasar domestiknya. Lanjut, ada analisis perbandingan laporan keuangan pada 2024. Pada Krakatau Steel, pendapatannya yaitu di 2024 ada sebesar 36 triliun dan pada Gunung Raja Paksi pendapatannya sebesar 17 triliun. Jadi, KS unggul dari sisi volume dan skala operasi. Yang kedua ada pendapatan. Yang kedua ada laba bersih pada Krakatau Steel menyentuh menyentuh sebesar 1,8 triliun. Sedangkan Gunung Raja Paksi jauh di bawah Krakatau Steel yaitu sebesar 900 miliar. KS memiliki profit lebih besar dan GRP lebih efisiensi. Eh, Total aset pada 2024 Krakatau Steel sebesar 70 triliun dan Gunung Raja Paksi sebesar 32 triliun. KS lebih besar karena dukungan BUMN dan fasilitas integrasi. Terus ada rasio laba bersih terhadap pendapatan. Krakatau Steel sebesar 5% dan Gunung Raja Paksi sebesar 5,3%. Analisisnya yaitu efisiensi GRP sedikit lebih baik daripada Krakatau Steel. Yang terakhir ada fokus pasar. Fokus pasar Krakatau Steel yaitu domestik dan ekspor terbatas. Sedangkan Raja Paksi yaitu ekspor Asia Tenggara dan ekspor Timur Tengah. Eh, jadi GRP lebih aktif ekspor. Ini saya mendapatkan laporan keuangannya dari web WW Krakatau dan juga dari web Gunung Raja Paksi. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Eh, saya mohon maaf apabila ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.